Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap safety ya, tetap memakai masker ketika keluar rumah dan tetap jaga kesehatan antum. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kebahasaan, teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke KD keterampilannya, yaitu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Antum bisa membuka buku antum di halaman 28. Nah, baik, sebelumnya Ustazah ingin mereview pembahasan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks deskripsi, pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, bahkan sampai kebahasaannya. Nah, di pengertian antum sudah tahu ya, inti dari teks deskripsi adalah objek. Nah, ciri-ciri ada ciri tujuan, ciri isi, dan ciri objek. Jenis ada 2 yang berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh teks lain. Strukturnya ada 3 dan kebahasaannya terkait dengan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kalimat. Baik, bagaimana? Nah, inti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi bisa disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang kita amati. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah penyusunan teks deskripsi? Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita membuat teks deskripsi, agar teks deskripsi yang kita susun itu memiliki daya tarik untuk pembaca, dan kita perlu mempertimbangkan penggunaan bahasanya yang menarik, jelas, dan mudah dipahami. Nah, ada 6 cara atau langkah yang perlu kita ketahui dalam menyajikan atau menyusun teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang terakhir adalah menyunting teks deskripsi. Menyunting ini sama seperti memperbaiki ya, sebelum teks deskripsi kita itu jadi. Harus apa yang kita perbaiki? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menentukan atau memilih objek. Nah, kan sebelumnya Ustazah sudah jelaskan bahwa teks deskripsi intinya adalah objek yang harus kita deskripsikan. Objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai teks deskripsi. Contohnya ada sekolah, ada tempat wisata, atau ada acara pentas seni ataupun acara-acara yang lain yang bisa kita deskripsikan seperti Porsemaka atau acara-acara yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah menetapkan tujuan deskripsi. Nah, menetapkan tujuan deskripsi ini adalah kita membuat tujuan itu gunanya adalah memberi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Nah, tujuan ini amat penting dan dipahami, ditetapkan sebelum kita melakukan penulisan, yaitu berupa apa-apa saja, yaitu data, gagasan, kesan melalui rangkaian kata yang menarik, sehingga akan menghasilkan tujuan yang berfungsi membantu penulis dalam mengembangkan ceritanya dan dapat memberikan arah kepada
penulis tersebut. Nah, jadi seperti itu dia. Dengan menentukan tujuan yang jelas, penulis juga memperoleh gambaran objek yang akan ditulis sehingga rangkaian katanya menarik gitu. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan data. Nah, dari mengumpulkan data yang harus kita lakukan pertama adalah pengamatan. Nah, di sini itu antum sudah masuk kepada proses pelaksanaannya. Pertama pengamatan. Dari pengamatan itu kita bisa melihat, merasakan, mendengar suasana objek yang akan dideskripsikan. Habis itu kita siapkan kertas dan alat tulis, lalu catatlah semua peristiwa, suasana, aroma, suara, dan hal yang bisa kita rasakan ketika melakukan pengamatan. Nah, jadi inilah titik inti pokok dari membuat teks deskripsi. Dari mengumpulkan data sehingga sudah kita terkumpul nih datanya, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Nah, membuat kerangka tulisan itu adalah garis besar teks yang akan dituangkan dalam tulisan. Sebelum membuat kerangka tulisan, kita harus tahu apa saja struktur dari teks deskripsi tersebut. Apa saja? Ya, ada judul. Judulnya harus juga menarik. Selanjutnya deskripsi umum atau identifikasi. Itu berupa gambaran umumnya, gambaran singkatnya. Selanjutnya deskripsi bagian, ciri-ciri fisik ataupun ciri-ciri sifatnya, dan terakhir di kesimpulan. Nah, setelah kita membuat kerangka tulisan, apa selanjutnya, yaitu menyunting teks deskripsi dan sebelum menyunting kita mengembangkan dulu ya nak, mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Nah, mengembangkan kerangka tulisan tersebut dari setelah kita membuat kerangka tulisannya itu dari struktur-strukturnya kita kembangkan menggunakan bahasa yang menarik. Makanya kemarin kita sudah belajar ya mengenai kaidah kebahasaan, ada kepaduan paragraf namanya, ada kalimat efektif. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan kerangka tulisan, yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ambigu, yang sifatnya itu adalah makna real gitu, tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan makna yang beda. Terus boleh juga kita menggunakan kata-kata yang bervariatif. Dan terakhir adalah menyuntingnya. Nah, menyuntingnya ini itu adalah dapat diselesaikan dengan melihat kekurangan-kekurangannya. Nah, ini adalah langkah-langkah dari penulisan teks deskripsi. Ini bisa antum lihat di buku halaman 30. Situ adalah penjelasan dari slide ustazah yang sebelumnya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jika antum ada ingin bertanya, silakan tanyakan dengan ustazah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga antum paham dan jangan lupa dicatat ya materinya. Dan ini adalah materi terakhir kita. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.